Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agan-agan teman-teman semua, gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat. Oke, kali ini kita langsung aja ya, kita akan share bagaimana cara memulai usaha dropship. Nah, dalam memulai usaha dropship ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama adalah menentukan produk, yang kedua adalah mencari supplier atau menentukan supplier, dan yang ketiga adalah di mana kita akan menjual produk tersebut. Oke, untuk itu kita simak aja videonya dan jangan lupa like and subscribe. Oke, kita langsung aja ke poin yang pertama, yaitu bagaimana cara menentukan produk untuk dijual. Nah, di sini saya ada 3 option, yaitu yang pertama yaitu menentukan produk berdasarkan minat, hobi, atau profesi ya. Profesi teman-teman kalau memang teman-teman masih bekerja dan ingin menjadikan usaha dropship ini sebagai usaha sampingan. Nah, contohnya teman-teman memiliki hobi dalam memancing ya. Otomatis teman-teman akan menguasai produk-produk atau alat-alat pancing. Nah, itu mungkin alat-alat pancing ini cocok untuk ditawarkan oleh teman-teman ya. Atau teman-teman mempunyai profesi di bidang kuliner. Nah, jadi produk yang cocok untuk dijual oleh teman-teman yaitu ya seperti peralatan makan dan minum, atau peralatan kopi, atau peralatan restoran lainnya. Dan sebenarnya sih kita tidak ada batasan ya, kita mau menjual apa saja gitu ya. Cuman itu kadang menjadi pertanyaan umum. Biasanya buat para seller ya yang baru itu suka jadi pertanyaan, jualan apa sih yang laku gitu ya. Jualan produk apa sih yang laku? Sebenarnya intinya kalau semua produk itu pasti ada peminatnya. Dan yang harus kita kuasain itu ya, bagaimana kita bisa menjualnya. Terus intinya kita harus bisa mempunyai daya jual yang baik. Apalagi kita kalau menjual secara online, ya kita harus menguasai teknik digital atau marketing digital ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah menentukan produk itu berdasarkan trending atau produk musiman. Ya, contohnya untuk produk musiman misalnya di musim hujan, ya teman-teman bisa menjual pakaian atau perlengkapan hujan ya, seperti jas hujan atau mantel sepatu. Atau ketika menjelang bulan puasa atau menjelang lebaran, teman-teman bisa menjual baju-baju muslim seperti baju koko, hijab, mukena ya, dan atau peralatan sholat lainnya. Nah, itu tadi produk musiman ya, seperti jas hujan atau baju-baju koko, baju muslim, itu fashion ya. Nah, sekarang ada lagi yaitu produk trending. Produk trending itu sebenarnya bukan musiman. Kalau trending itu ya produk yang ngetrend pada waktu itu gitu. Jadi sifatnya sih sebenarnya itu hanya sementara gitu ya. Biasanya yang kayak gitu booming, udah gitu ngedrop lagi. Contohnya kayak bulan kemarin itu ada trending produk boneka bergoyang ya. Boneka bergoyang sama produk apa tuh yang mainan anak-anak itu yang ya gitulah, yang dipencet-pencet itu. Nah, di situ teman-teman harus bisa baca peluang ya. Kalau emang lagi tren itu, coba aja dicari suppliernya ya, cari produknya, kemudian jual. Nah, dengan menjual produk-produk yang lagi ngetren ini gitu, itu bisa juga untuk membantu ya toko teman-teman agar performanya naik ya. Itu untuk mendobrak penjualan istilahnya. Kalau istilahnya kalau lagi rame ya rame, kalau lagi turun ya turun. Nah, itu kita bisa manfaatkan untuk menjual produk-produk yang memang lagi booming gitu, untuk mendobrak sales gitu. Jadi performa toko kita juga terus meningkat gitu dengan adanya penjualan. Nah, untuk yang ketiga yaitu menentukan produk, yaitu dengan cara melakukan riset terlebih dahulu. Artinya di sini teman-teman harus mengumpulkan data ya, mencari data produk apa yang mempunyai tingkat penjualan yang tinggi. Nah, dan untuk cara risetnya, setiap orang pasti memiliki cara yang berbeda-beda.
Nah, di sini teman-teman bisa melakukan cara riset dengan cara menggunakan aplikasi atau dengan menelusuri di marketplace dari produk terlaris atau produk terpopuler. Nah, sekarang udah banyak aplikasi-aplikasi yang memang dikhususkan untuk riset ya, untuk riset produk, yaitu untuk riset kata kunci ataupun riset produk yang terlaris. Oke, di next video nanti kita akan bahas bagaimana cara melakukan riset produk. Oke, dan ada pertanyaan, bagaimana misalnya jika kita menjual produk tanpa melakukan riset terlebih dahulu? Ya tentu saja bisa, karena setiap produk itu pasti ada peminatnya. Dan dalam hal ini, selain kita menentukan produk, kita juga harus bisa mengutamakan bagaimana kita bisa menjual produk tersebut. Oke, poin berikutnya adalah di mana teman-teman akan memasarkan atau menjual produk tersebut. Apakah di marketplace seperti Shopee, Lazada, Bukalapak, Tokopedia, atau hanya menggunakan WhatsApp, atau mungkin teman-teman memiliki website sendiri, ya bisa punya website sendiri, dan di situ teman-teman bisa memasarkan atau menjual produknya melalui website pribadi. Nah, kemudian teman-teman harus bisa mencari atau menemukan supplier yang tepat. Oke, kriteria pertama yaitu harga. Jadi teman-teman harus mencari supplier yang menjual produk dengan harga yang murah, yang relatif murah, ya supaya teman-teman bisa mengambil margin keuntungan yang tinggi dan bisa bersaing di pasar. Oke, kemudian supplier itu harus responsif ya, responsif komunikatif. Artinya ketika teman-teman misalnya menanyakan sesuatu ke supplier tersebut, ya supplier tersebut bisa merespon dengan cepat ya, jadi tidak menunggu waktu yang lama. Oke, kemudian supplier tersebut harus amanah ya, jadi benar-benar mengirimkan produk yaitu sesuai deskripsi produk dalam keadaan baik dan utuh. Nah, kemudian teman-teman harus bisa mencari supplier yang update terhadap stok. Kenapa? Karena ya percuma teman-teman di sini nanti udah jualin produknya, kemudian begitu kita order ke supplier ternyata produk di supplier habis. Nah, kemudian supplier tersebut harus memiliki deskripsi yang jelas dalam setiap produknya. Nah, hal ini agar kita bisa lebih mudah untuk menawarkan produk tersebut kepada calon pembeli. Nah, dan untuk mendapatkan atau menemukan supplier yang sesuai dengan kriteria tersebut, ya tentunya teman-teman harus melakukan riset terlebih dahulu, yaitu dengan melakukan percobaan, melakukan transaksi terhadap atau melakukan transaksi dengan supplier tersebut. Nah, dari situ teman-teman bisa menilai bagaimana pelayanannya, bagaimana produknya, dan bagaimana responnya. Oke, dan sekarang pertanyaannya, di mana mencari suppliernya? Sebenarnya banyak ya sekarang aplikasi-aplikasi dropship ya, dimana di sana ada banyak supplier-supplier yang menawarkan produknya. Jadi teman-teman bisa mencari di Google Play, di sana banyak aplikasi-aplikasi dropship. Oke, silakan teman-teman mencoba melakukan riset terlebih dahulu di aplikasi-aplikasi supplier, yang mudah-mudahan dapat menemukan supplier yang sesuai dengan kriteria-kriteria yang saya sebutkan tadi. Oke, semoga sukses, dan mungkin itu saja untuk pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih.